Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Nabila Saskia dari kelas 6B dengan NIM 19011054041 dari mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching bersama dengan siswa-siswi kelas 8 guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar. Untuk itu, selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin kepada ketua kelas bisa dipersiapkan atau dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Azahra. Sebelum berdoa. Baiklah, terima kasih kepada Azahra yang telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Gimana nih kabarnya teman-teman semua, sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan supaya semangat belajarnya tetap terus ada. Nah, saya telah mengirimkan presensi hari ini dalam bentuk link Google Form. Teman-teman kelas 8A bisa langsung mengakses linknya di grup kelas kita. Saya tunggu hingga pukul 8:10 pagi. Jikalau teman-teman lewat dari pukul tersebut, maka akan saya anggap tidak hadir pada hari ini. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ada baiknya on-cam dulu yuk teman-teman. Mungkin bagi yang Azahra bisa dibaca surat At-Taubah ayat 122. Bisa, Bu? Iya, dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana manhum ta'ifatan la yatafaqahu fid-dini wal yunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga yang membaca dan mendengar akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, ada masih ingat nggak sih terkait bangun ruang itu sebenarnya apa? Ada yang masih ingat atau udah pada lupa? Saya ingatkan sedikit lagi bahwasannya bangun ruang itu merupakan bangun yang biasa kita temui. Contohnya antara lain ada tabung, ada balok, ada kubus, prisma, limas, dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini kita akan belajar statistika. Ada yang pernah dengar sebelumnya statistika itu apa? Saya tahu, Bu. Apa? Azahra pernah dengar? Pernah. Oh ya, kira-kira menurut Azahra statistika itu apa? Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data-data.
Oke, terima kasih Azahra atas jawabannya. Nah, sebenarnya pernyataan Azahra itu benar atau salah sih? Nah, ada baiknya kita lihat di PowerPoint yang telah saya sediakan. Saya izin share screen ya teman-teman semuanya. Ini merupakan kompetensi inti dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya. Dan kemudian ini merupakan pembahasan kita pada hari ini ataupun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tadi Azahra udah bilang bahwasannya Bu, statistika itu ilmu yang mempelajari tentang data-data. Saya bilang benar. Bahwasannya statistika itu merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisaan data, serta penyimpulan data. Jadi semua hal yang berkaitan dengan data bisa diselesaikan dengan statistika. Statistika itu tidak hanya bisa menyelesaikan bidang matematik aja ya teman-teman, atau membantu bidang matematika saja. Jawabannya tidak. Tapi statistika juga bisa dalam bidang pemerintahan, ekonomi dan bisnis, teknik, geografi, olahraga, transportasi. Kita akan mempelajari sebenarnya penyajian data itu bisa di dalam bentuk apa aja sih? Nah, ini dia jawabannya. Jadi, bentuk penyajian data itu ada dua. Yang pertama, ada tabel, dan yang kedua bisa disajikan dalam bentuk diagram. Ibu pertama, tabel. Jadi, kalau tabel itu merupakan kumpulan basis data relasional bernama yang diatur oleh baris dan kolom. Intinya, kalau tabel itu ada baris dan kolomnya. Nah, ini contohnya. Contohnya itu ini tabelnya dan cara bacanya. Misalnya gini, nilai 50 diduduki oleh 5 siswa. Nilai 60 diduduki oleh 15 siswa dan seterusnya. Jadi udah ada diagram. Diagram itu merupakan suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Jadi intinya diagram itu berbentuk gambar. Kalau tadi kan tabel itu dia dalam bentuk baris dan kolom. Nah, tapi kalau diagram ini ada gambarnya. Seperti apa, Bu? Gambarnya saya penasaran deh. Gitu kan ya, pasti teman-teman bertanya-tanya. Nah, ternyata diagram itu ada lagi nih, teman-teman, macam-macamnya. Yang pertama, ada diagram batang. Yang kedua, ada diagram gambar. Yang ketiga, ada diagram lingkaran. Dan yang terakhir, ada diagram garis. Ibu-ibu, emang perbedaannya seperti apa sih, Bu? Sampai ada 4 macam diagram? Nah, perbedaannya ada di sini, teman-teman. Yang pertama, diagram batang. Kalau diagram batang pasti bentuknya seperti batang-batang ya teman-teman. Nah, yang kedua, ada diagram lingkaran. Yang ketiga, ada diagram gambar. Nah, khusus diagram gambar ini ternyata satu gambar ini bisa mewakili ternyata teman-teman. Jadi kalau misalnya ada satu gambar, karena di sini bilangnya mewakili 5 siswa, berarti nilai 50 ditempati oleh 5 siswa. Karena di sini ada 3 gambar, berarti 5 kali 3. Berapa? 15. Nah, yang terakhir ada diagram garis. Seperti layaknya diagram batang, kalau diagram garis itu disajikannya dalam bentuk garis. Kalau tadi kan diagram batang itu dalam bentuk batang-batang. Nah, berikutnya, yang ketiga, kita akan mempelajari yang namanya ukuran pemusatan data. Nah, yang pertama, ukuran pemusatan data itu ada rata-rata. Misalnya nih, Tamimah sama Atali mau mencari rata-rata dari ukuran sepatu kelas 8A. Berapa ya kira-kira ya gitu ya. Nah, ratusnya adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Fokus dulu ke data tunggal ya teman-teman, karena data kelompok nanti akan dibahas nanti kemungkinan kalian SMA. Ingat, rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, ini contohnya. Datanya ada 2, 3, dan 4. Mungkin Azahra bisa dibantu saya ya. Tadi rumus rata-rata apa? Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, pintar. Berarti jumlah seluruh data 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 per 4. Nah, Tamimah, Adin, Tamimah. Kira-kira berapa Tamimah? 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4. 12. Iya, benar. 12 ya, teman-teman. 12 per 4.
Atali, 12/4 berapa? 12 dibagi 4 berapa? 3. Iya, pintar. Berarti anak kelas 8A udah pada paham ya cara mencari rata-rata. Kemudian yang berikutnya, median. Nah, kalau data ganjil bisa diselesaikan dengan berikut rumusnya, dan data genap berikut ya teman-teman. Nah, ini contoh soalnya. Saya punya ilustrasi nih teman-teman. Kalau teman-teman punya datanya ganjil, berarti tinggal cari nilai tengahnya. Berarti ini 2, berarti yang di tengahnya adalah mediannya. Tapi kalau datanya genap, berarti teman-teman bisa dicari ini 2 berarti yang di tengah-tengahnya ada 2. Nah, 2 ini dijumlahkan dibagi 2. Itu cara simpelnya ya, teman-teman. Nah, untuk median dari data tunggal ini berapa? Kita hitung. Datanya genap atau ganjil sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau 9 berarti ada di data kelima. Karena kan di sini 4, di sini 4. Nah, yang tengah-tengahnya data kelima. Berarti berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, median dari soal ini adalah 6. Lanjut ya, teman-teman. Modus itu merupakan nilai yang sering muncul atau nilai angka yang paling banyak muncul. Kira-kira modus dari nilai di bawah ini atau nilai yang sering muncul berapa, Kak Zahra? Coba lihat, 2-nya ada 1. Berapa nih kira-kira jawabannya? 3. Iya, benar. Modusnya adalah 3. Lanjut ya, teman-teman. Sekarang kita akan mempelajari terkait ukuran penyebaran data. Kalau tadi kita belajar ukuran pemusatan data, sekarang ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data itu apa sih, Bu? Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data suatu menyebar dari rata-ratanya. Nah, kali ini ada tugas nih buat teman-teman kelas 8A. Tugasnya apa, Bu? Cari dan pelajari materi terkait ukuran penyebaran data. Kemudian, buatlah ringkasan dan dikumpulkan di Google Classroom kelas kita. Untuk penilaian hari ini cukup baik, semuanya aktif. Cuman tadi ada beberapa yang off-cam, karena izin ke saya lagi ada sesuatu pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi nggak apa-apa, asal masih bisa tetap fokus dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, untuk hari ini bakal ada Google Form di grup kita seperti biasa untuk melakukan penilaian teman-teman pada hari ini. Apakah teman-teman sudah paham atau belum? Nah, nanti akan saya kabarkan di pekan depan apakah teman-teman sudah dapat dikatakan paham atau belum dengan materi pada hari ini. Kesimpulan pada hari ini adalah bahwasannya statistika itu merupakan suatu cabang ilmu matematika yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan data, seperti yang telah dijelaskan oleh ketua kelas kita pada sebelum pembelajaran tadi. Nah, kemudian bagian-bagian statistika itu tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan di bidang matematika, tetapi juga bisa di dalam bidang lainnya, seperti yang telah dijelasin tadi. Intinya, statistika sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur di hari ini, dan jangan lupa untuk semangat belajar. Motivasi saya di hari ini adalah untuk jangan lupa selalu semangat dalam belajar seperti surat At-Taubah ayat 122 yang telah dibacakan oleh ketua kelas kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu semangat, jangan lupa untuk selalu mengulang pembelajaran yang telah disampaikan oleh saya maupun guru-guru yang lainnya. Karena belajar itu bukan hanya dari sekolah, tetapi dari kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.